wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Belum masuk ke pembelajaran, Bapak pesan dulu. Baik. Ahmad Arsyad Fikri. Nggak masuk. Mana? Apa berarti ya? Ahmad Farhan Nurdin. Pagi. Ahmad Rizal Firdaus. Masuk, Mak. Oh, tadi izin. Enggak, belum latihan. Kak Lamarudis. Hadir, Pak. Chandra. Hadir, Pak. Dian Elvina. Semua. Hadir. Ferdi Gunawan. Hadir, Pak. Iriatul Bashiro. Hadir, Pak. Ada. Hadir. Ada. Muhammad Adit. Hadir, Pak. Rita Wilis. Hadir, Pak. Ila Amila. Hadir, Pak. Berarti ada empat yang tidak masuk. Oke. Sebelum masuk kepada pelajaran, Bapak mau tanya dulu. Kalian tahu nggak hidroponik itu apa? Nggak tahu. Jadi materi kali ini Bapak akan jelaskan tentang apa itu hidroponik, bagaimana menggunakan hidroponik dan sebagainya. Jadi hidroponik itu sendiri merupakan metode bertani menggunakan air dan juga nutrisi tanpa tanah. Jadi bercocok tanam tanpa tanah. Jadi kita menggunakan media alat. Kan umumnya kita bercocok tanam kayak di kebun itu menggunakan tanah kan, di sawah. Jadi kali ini kita bercocok tanam menggunakan media yang lain tanpa tanah. Ajaib, bisa tumbuh dari media. Kalian tahu nggak manfaat-manfaat hidroponik itu? Sebenarnya banyak manfaatnya. Bapak akan sebutkan beberapa saja. Jadi manfaatnya itu ada beberapa yang saya sebutkan. Pertama itu efisiensi ruang. Jadi kita sebenarnya penanaman hidroponik ini cocok di lingkungan kota. Kalau di desa kan banyak lahan ya. Kalau di kota itu kan rumahnya padat-padat, jadi nggak ada lahan untuk bercocok tanam. Nah, penanaman hidroponik ini cocok untuk ditanam di kota. Kan rumahnya ada yang tingkat-tingkatan di kota banyak kan, jadi nggak ada lahan. Jadi penanaman hidroponik ini pakai efisiensi ruangnya ini sangat terbatas. Jadi bisa ditanam di balkon rumah, di atap rumah, bisa. Yang kedua itu penanamannya hemat air. Kan kalau di sawah-sawah itu harus disiram, ya kan? Itu pun biasanya namanya. Kalau penanaman hidroponik ini hemat air. Airnya itu bisa didaur ulang, menggunakan nutrisinya juga dijaga. Jadi kita setiap beberapa minggu itu menjaga airnya. Jadi nggak setiap hari disiram. Jadi hematlah air. Yang ketiga itu pertumbuhannya optimal. Maksudnya pertumbuhan optimal itu biasanya penanamannya di kebun atau di sawah itu butuh beberapa bulan. Kan ada yang bulan-bulan kayak padi contohnya. Kalau penanaman hidroponik ini lebih cepat. Sekitaran 1 bulan udah panen, bisa panen. Sekali panen itu banyak hasilnya. Jadi pertumbuhannya lebih cepat, jadi bisa lebih cepat dikonsumsi, dijual belikan bisa. Nah yang keempat itu minimnya sama penyakit. Kalau di lingkungan desa kan biasanya kita perawatan itu biasanya pupuk, pakai pupuk apa, pakai obat-obat lah.
untuk menghindari hama-hama penyakit kayak ulat. Karena ada kan, pernah lihat kan tanaman ada ulatnya, itu sebenarnya hama. Jadi kalau nggak dibasmi itu bahaya untuk tanaman. Nah kalau hidroponik ini nanti minimnya hama penyakit karena media tanamnya itu nggak dari tanah. Jadi pakai media ini tadi. Terus yang terakhir tempatnya yang bisa yang itu ramah lingkungan. Kenapa bisa Bapak sebutkan ramah lingkungan? Karena dengan penanaman lingkungan ini kita bisa menghindari banyak kayak pestisida atau pestisida. Obat yang untuk tanaman itu bisa mengganggu kesehatan manusia. Kalau ditanam di tanah itu pestisida kayak pupuk kandang, kotoran sapi, kotoran ayam itu bisa apa ya? Kalau pakai ini lebih aman lah, bisa menjaga kesehatan kita. Nah. Terus langkah-langkah memulai hidroponik. Langkah-langkah memulai hidroponik itu banyak-banyaknya. Yang paling penting itu memilih jenis tanaman apa yang mau ditanam. Banyak jenisnya. Yang pertama ada kangkung, bayam, lada, cabai, tomat, pakcoy, terong, bisa dan sebagainya. Jadi kalau mau menanam ini pakai ini, tentukan dulu mau tanam tanaman apa. Jadi biar lebih gampang bertanya. Terus yang gak kalah penting juga menyiapkan media tanam. Media tanam. Nah, media tanam itu kalau menanam di tanah itu kan mesti pakai tanah, punya kan? Kalau menggunakan ini, kita menyiapkan media tanam. Salah satunya ini, jadi apa namanya? Kalau ada yang transport dong. Rock wool. Ini medianya kayak ini pengganti tanah. Kalau ini namanya kokopit. Nah, kalau yang besar misalnya pot gitu kan. Kalau ini namanya kokopit. Jadi ini media untuk menanam hidroponik. Sebenarnya banyak medianya kayak pakai sekam mengganti ini. Tapi yang lebih gampang ini. Pakai apa tadi? Rock wool. Yang nggak kalah penting juga kalau udah menentukan tanaman apa yang mau ditanam, kita harus menentukan dulu kita harus menyemai dulu benihnya. Menyemai ini kita menggunakan ini, nanti kita menanam bijinya atau tanaman apa yang mau ditanam, nah ini lalu disemai semalaman sampai berkecambah. Kalau berkecambah dari biji sampai keluar akarnya, sampai keluar tanamannya lah, gitu. Itu namanya disemai selama 20 jam atau lebih lah. Kalau penyemaian nanti baru kalau sudah disemai berhasil, bijinya udah tumbuh, baru kita menentukan nutrisinya. Kasih nutrisi A, nutrisi B dan ada. Menggunakan ada alatnya ini nutrisinya, nutrisi pada tanaman hidroponik. Jadi sebelum menggunakan ini, si tanam ini harus tumbuh dulu, harus berusia kurang lebih 2 hari atau lebih lah, baru bisa dipindahkan ke ini nanti. Dan yang terakhir gak kalah penting juga merawat tanaman yang ditanam. Jadi kalau dirawat
pasti tumbuh. Percuma kalau menggunakan ini meskipun efektif, tapi nggak dirawat, dibiarkan asli saja, yang nggak berhasil juga. Jadi yang paling tidak lakukan juga harus dirawat. Jadi jenis tanam adalah kangkung. Nah ini contoh dari benih kangkung sebesar. Kalian pernah makan kangkung? Kangkung ini ada nama ilmiahnya. Tahu nama ilmiahnya kangkung? Nama ilmiahnya Ipomea aquatica. Ipomea aquatica. Nah itu nama ilmiah dari kangkung. Kangkung ini merupakan tanaman rambat yang pada umumnya batangnya itu berwarna hijau. Ya, warna hijau. Ada juga yang warna ungu. Ada kan? Nah, kangkung ini berbentuk oval. Jadi penanamnya juga bisa di air dan juga di darat. Jadi nggak hanya di air. Kalau di air itu di sungai, di darat bisa di sawah, itu bisa tumbuh. Di selokan bisa. Serius. Kalian pernah makan kangkung? Tahu nggak isinya apa saja? Kandungannya. Kandungannya ini banyak. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Ada 4 vitamin. Kalau mineralnya ada apa saja? Ada yang tahu? Mineral dari apa? Ada kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium. Ini mineralnya ada 5. Ada serat juga dan antioksidan. Betul. Tahu nggak dari kandungan vitaminnya? Tahu nggak itu apa? Kalau vitamin C sama antioksidan tadi itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga mencegah infeksi. Kalau infeksi dari luka itu bisa. Terus dari seratnya itu bisa melancarkan pencernaan kita. Terus yang susah sulit, susah buang air besar, itu bisa makan kangkung agar pencernaannya lancar dan besar. Kalau kalsium dan fosfor meningkatkan kesehatan tulang dan juga gigi kita. Karena ada sekarang pemuda-pemuda jompo, ya, nah anak-anak kecil sakit pinggang ada, gigi berlubang ada kan? Jadi banyak makan kangkung karena kandungannya bisa meningkatkan kesehatan tulang kita, meningkatkan kesehatan gigi kita, dan tidak bolong giginya. Ada yang bolong di sini? Banyak. Kau nih? Bolong.
mencegah anemia. Anemia itu apa ya? Juga bisa meningkatkan produksi sel darah merah. Tubuh kita itu banyak sel darah merah. Jadi kalau kurang, ya lama-lama bisa sakit nanti. Sel darah merah. Ada. Dan yang terakhir, kalium. Kalium itu bisa meningkatkan kesehatan jantung kita. Jadi kalau jantungnya nggak sehat, kalau orang tua kena serangan jantung, ada kan? Nah itu perbanyak makan kangkung. Ada yang nggak suka makan kangkung? Suka. Baik. Kalau jangan kasih gula yang banyak. Jadi dibuang itu. Ada yang kayak bunga itu ya. Ya, itu dibuang dan dimakan. Oke, nanti kita langsung praktek. Baik, kita sekarang akan melakukan praktek penyemaian benih. Jadi sebelum penyemaian kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat yang pertama yang alat penting yaitu benih kangkung, dan juga ada bakul, ada satu bak dan infraboard, ada cutter, ada kokpit dan sumbunya, ada suntikan, ada nutrisi A dan B mix, dan yang terakhir ada air. Oke, sekarang Bapak minta kalian ke depan untuk melihat cara penyemaian ini. Pertama kita siapkan apa ini namanya tadi? Minyak tadi. Jadi sebelum kita melakukan penyemaian, kita basahi dulu. Biar ke sana. Nah, kalau sudah dibasahi seperti ini, kita lubangi untuk tempat penyemaian benihnya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil benihnya. Semuanya bebas, kita mau ngasih berapa nih, kita kasih satu-satu aja. Nah, namanya tidak boleh terlalu dalam agar si benih ini cepat tumbuh berkembang. Ya, 24 jam bisa langsung berkembang kalau penanamnya benar.
pindahkan di baknya. Kita siram lagi biar Banyak yuk. terlalu banyak. Yang penting basah aja. Kita siram sampai membasahi semua rockwoolnya. Nah, setelah kita basahi si benih ini, kita tutup agar bisa berdampak. Nah, kita harus meletakkannya di tempat yang lembab. Tapi kita harus menyiramnya setiap pagi dan sore. Kita minimal menyimpannya selama 24 jam. Ketika besok menambah, kita harus menyiramnya dari pagi sampai sore. Dari pagi sore. Ini harus disiram. Nah, pertemuan selanjutnya kita setelah benih ini tumbuh menjadi cambah, kita pindahkan ke bobit ini, lalu kita menanamnya dengan wadah ini diberi air dan juga nutrisi AB mix ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan praktek menanam ke dalam wadah ini. Paham? Oke. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, Bapak absen dulu ya. Ahmad Hasan Fikri. Hadir. Ahmad Farhan Nurdin. Hadir. Ahmad Rizal Firdaus. Hadir. Mana? Alfa Hadir. Chandra. Alfa juga. Dian Alina. Hadir. Tadi Hadir. Ilyatul Mukassiro. Hadir. Muhammad Adil. Hadir. Rodita. Hadir. Sakila. Oke, berarti yang hadir dua orang ya. Nah, sini kita akan lanjutkan praktek yang minggu kemarin. Mana itu tentang tanaman hidroponik. Nah, minggu kemarin kan saya sudah ambil tugas untuk kalian menanam setiap pagi dan sore. Apakah sudah ditanam? Apakah sudah disiram? Ya. Nah, setelah kemarin kita melakukan penyemaian benih, sekarang kita akan melakukan praktek pemindahan dari penyemaian ke wadahnya. Nah, sebelum pemindahan kita harus menyiapkan dulu alat dan bahannya. Di sini ada, ini apa namanya kemarin? Apa? Net. Net pot.
Nah, ini dari hasil penilaian kalian. Pak Coy, Pak Coy. Kamu. Pak Coy itu Pak Coy. Nah, ini kumpul semua. Nah, sebelum mendapatkan apa krinya, kita isi dulu wadahnya. Bapak, ini enggak Bapak di Bapak di mana? Bapak di mana? Benar siapa? Bukan ini, Pak. Kita isi kurang lebih empat wadah ini. Setelah itu kita larutkan Vitamin. airnya. Wait, cakap. Belum, cakap kan ya? Lanjutkan nutrisi yang satunya juga. Kule. Oh, ada nih. Boleh gitu nggak? Nah, setelah larut kita ambil 15 mili. Kita larutkan di air di wadahnya. Lanjut ke larutan selanjutnya. Ini sama 15 ml juga. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur. Kita pindahkan ini dulu. Baik.
Udah potong. Setelah itu ini apa namanya kemarin? Infra. Kita taruh. Terus siapkan apa ini? Taruh seperti ini. Lalu taruh ke dalamnya. Nah, sumbu ini harus terkena air, tetapi tidak boleh sampai ke atas. Tidak boleh mengenai pokoknya, agar tidak menjadi pembusukan pada akarnya. Kalian mau nyoba? Bentar. Pelan. Tadi gimana rasanya? Sebalik. Nah, taruh. Ambil. Pelan. Taruh. Bukan. Nah, kan sudah masuk semua. Jadi kita jemur di panas matahari. Kita tunggu perkembangannya. Tapi jangan lupa airnya nggak usah disiram lagi. Airnya dikontrol sama nutrisi. Paham? Dulu gimana? Nah, setelah selesai pemindahan
semai ke dalam wadah. Kalian jangan lupa harus mengontrolnya setiap setiap hari, setiap minggu nggak boleh. Airnya nggak boleh sampai kering. Dan lihat perkembangan pada si kangkung ini nanti, apakah tumbuh atau tidak. Nanti kalau selama 2 hari ke depan sudah mulai perkembangannya lebih tinggi, itu berarti penanaman hidroponik kita sudah berhasil. Paham? Paham. Nah, sekian materi dari Bapak. Kita ketemu di minggu ketiga nanti. Kita lihat perkembangan si tanaman ini. Dan jangan lupa di kontrol lainnya ya. Baik, Bapak akhiri materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita mencoba terlebih dahulu. Mulai. Di sini apa ada yang tidak masuk? Berapa orang itu? 5. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan terakhir sebelum kita ulas. Nah, di sini kita akan melihat kembali perkembangan tanaman hidroponik yang kita tanam minggu lalu. Nah, sebelum kita keluar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tumbuhnya si tanaman hidroponik ini. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, daun menguning, busuk akar, adanya lumut, kurangnya paparan sinar matahari, yang terakhir kurangnya nutrisi. Nah, nanti kita cek ke luas untuk melihat perkembangan si hidroponik ini. Ayo kita lihat pertumbuhan tanaman hidroponik kita, Tuhan. Ayo. Sapi. Kibo ka dalam bu. Di sini tanaman hidroponik kita lihat dulu apakah ada faktor-faktor yang tadi Bapak sebutin. Nah, di sini dari daunnya dulu. Daunnya ada yang menguning nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti salah satu faktornya tidak ada ya. Kita lihat bagian dalamnya apakah akarnya busuk atau tidak. Tidak. Nah, berarti tanaman hidroponik kita tidak terkena serangan pada akar busuk. Kita lihat nutrisinya apa, ada yang kurang? Ada.
Berarti nutrisinya tidak kurang ya? Tadi di sini ada lumutnya nggak? Gak ada. Ada lumutnya. Nah, di tempat ini sudah terkena paparan sinar matahari juga kan? Nah, berarti tanaman hidroponik kita perkembangannya Berhasil. baik dan berhasil. Jadi kurang berapa minggu lagi kita bisa memanen dan bisa menikmati hasil dari tanaman kita itu. Nah, jadi kita tunggu berapa minggu lagi untuk hasil kita memanen nanti. Jadi mungkin hanya itu materi kali ini. Kita tunggu hasil manennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.